Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyana wa Sayyidana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahli baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Kita lanjutkan di program Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai kepada surat Al-Baqarah ayat yang ke-173. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghaira baghin wala 'adin fala isma 'alaihi. Innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi jika yang terpaksa memakannya, ya siapa saja yang terpaksa memakannya bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemirsa sekalian, surat Al-Baqarah ayat 173 ini berbicara tentang bagaimana makanan-makanan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Teks dari ayat Al-Qur'an ini sangat jelas sekali, innama harrama alaikum. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian. Ya, jadi hukumnya jelas menjadi haram. Haram itu adalah apabila dilakukan dia berdosa. Apabila ditinggalkan ya tidak melakukannya akan mendapatkan pahala dari Allah Azza wa Jalla. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innama 'alaikum aw innama harrama 'alaikumul maita." Allah Subhanahu wa taala ya telah mengharamkan, pertama adalah mait, ya yaitu bangkai, ya bangkai, ya yaitu hewan ya sembelihan yang mati sebelum dia disembelih, sebelum disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah bangkai, ya. Jadi bangkai itu adalah ya semua hewan ya bernyawa yang dia itu mati ya sebelum disembelih dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada juga ya potongan atau keratan ya daging atau tulang atau bagian dari tubuh binatang ya hewan yang masih hidup ya kemudian diambil, misalnya ada seekor kambing kemudian diambil telinganya, ya telinganya dipotong, ya ini menyiksa ya tidak boleh sebenarnya ya. Tapi contoh saja, jadi kambing dipotong telinganya atau mungkin kakinya kemudian terpisah dari badannya yang masih hidup, maka itu juga termasuk bangkai. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini pertama adalah mengharamkan maitah, yaitu bangkai binatang. Ya, di sini ada juga pengecualian yaitu binatang yang tidak memiliki darah. Ya, misalnya ada belalang, ya belalang. Jadi kalau belalang itu mati, ya maka dia masih boleh untuk dimakan. Demikian juga ya ikan, ya ataupun ya binatang yang ada di lautan. Ya ikan itu ya kalau masih hidup dimakan ya susah gitu ya. Bahkan bisa jadi itu menyiksa gitu ya, menyiksa binatang itu. Maka ya ikan itu ya harus mati dulu, sudah mati baru dimakan, dan itu bukan termasuk bangkai ya. Intinya bangkai itu adalah binatang atau hewan yang mati sebelum disembelih menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah wadam dan juga darah. Ya, darah itu sudah cukup jelas sekali. Jadi semua darah binatang ya itu diharamkan.
Ya, dulu ada ya beberapa masyarakat yang mereka itu ketika memotong misalnya kambing, sapi ataupun juga ayam, mereka itu suka mengumpulkan darahnya ya. Maka merujuk kepada ayat ini maka jelas sekali ya darah itu adalah haram untuk dikonsumsi ya. Ada pengecualiannya yaitu darah yang menggumpal atau lebih tepatnya adalah hati ya. Karena ada sebagian mengatakan bahwasanya hati itu adalah darah yang menggumpal ya padahal tapi sebenarnya itu adalah hati itu pengecualian atau lain dari darah yang mengalir tentu saja ya itu yang kedua. Yang ketiga adalah lahmal khinzir, ini juga sudah cukup cukup jelas sekali yaitu darah ya darah daging tulang bulu dan semua bagian dari binatang yaitu babi atau khinzir ya. Walaupun teks di sini adalah lahmal khinzir atau daging babi, tetapi pada hakikatnya para ulama sepakat bahwasanya seluruh bagian tubuh dari khinzir atau babi itu dia haram untuk dikonsumsi, untuk digunakan. Ya, kalau dulu mungkin yang jelas itu hanya daging dari babi saja gitu ya. Tapi kalau zaman sekarang bulunya kadang digunakan untuk puas membuat kue. Ini juga perlu berhati-hati ya. Kemudian juga kerupuk ada juga yang terbuat dari kulit babi ya. Kemudian lemak yang biasanya itu ada pada makanan dalam bentuk coklat gitu ya ataupun juga makanan-makanan yang sifatnya itu kenyal gitu ya mengandung unsur lemak. Nah, ini perlu berhati-hati karena sebagian ya itu berasal dari daging babi tentu saja dan ini jelas diharamkan. Selain itu juga ada wama uhilla bihi li ghairillah ya dan juga binatang ya yang disembelih bukan untuk atau bukan atau tanpa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ada binatang yang disembelihnya itu dengan pakai listrik tanpa mengucapkan bismillah gitu ya atau binatang yang disembelihnya itu dengan dipukul kepalanya gitu ya atau mungkin kalau teks ini adalah binatang yang disembelih tetapi tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala yaitu sembelihan kita selalu mengucapkan bismillah Allahu akbar. Nah, jadi binatang yang disembelih tidak menyebutkan nama Allah Subhanahu wa taala maka itu juga haram untuk dikonsumsi oleh umat Islam ya. Jadi ayat ini mengharamkan bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, kemudian daging atau darah atau binatang hewan yang disembelih yang tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala ya. Berikutnya ayatnya adalah dikatakan famanitur ghaira baghin wala adin fala isma alaih ya kecuali jika seseorang itu terpaksa memakannya ya dalam kaidah itu apa dikatakan itu al masyaqqah tajribut taisir ataupun juga ad-dararu yuzal. Jadi dalam keadaan terpaksa seseorang misalnya di sebuah gurun pasir gitu ya tidak ada minuman lagi semakin selain khamr maka diperbolehkan untuk hanya agar dia tidak meninggal. Demikian juga ketika mungkin ya tidak ada makanan sama sekali selain daging babi ya, maka itu dibolehkan tetapi hanya untuk mengganjal perutnya agar tidak meninggal ya. Dikatakan juga ghairabagin wala adin fala isma alaih. Jadi tidak berlebihan juga ya. Jadi mentang-mentang oh terpaksa nih boleh makan sekenyang-kenyangnya tidak boleh ya tidak seperti itu tentu saja ya fala isma alai tidak apa-apa boleh tidak berdosa innallaha ghafurur rahim sebenarnya Allah Subhanahu wa taala ya maha menerima ya maha pengampun lagi maha penyayang ghafur rahim artinya ketika seseorang itu terpaksa memakan atau meminum atau mengonsumsi yang haram dalam keadaan terpaksa ketika nyawanya itu terancam maka Allah Subhanahu wa taala ghafur ya maha mengampuni dan rohim maha menyayangi. Nah, berdasarkan pada surat Al-Baqarah ayat 173 ini, maka kita memperoleh banyak sekali fawaid. Ya, di antara faidah yang kita bisa ambil dari ayat ini adalah pertama, Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan makanan-makanan yang disebutkan dalam ayat ini yaitu ya bangkai, kemudian darah, kemudian daging babi, ya, kemudian hewan yang disembelih tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dalam keadaan terpaksa seseorang boleh mengonsumsi yang haram
ya, tetapi bukan untuk mengenyangkan, tetapi hanya untuk mempertahankan hidupnya agar tidak meninggal. Dan yang ketiga terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengampuni, ya Maha Pengampun bagi orang-orang yang terpaksa atau terlupa atau tidak mengetahui, ya ketika dia mengonsumsi yang haram. Dan Allah Subhanahu wa taala Maha Penyayang. Demikian, wallahu alam bisawab. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada kita sehingga kita terbebas dari makanan yang haram ataupun yang subhat. Wallahu alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.